Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan salah satu tantangan paling fundamental di dunia rekayasa termal, konveksi paksa internal. Gampangnya gini, ini tuh ilmu tentang gimana cara kita mindahin cairan atau gas lewat dalam pipa, tapi sambil terus-terusan nyari keseimbangan antara dua hal yang saling tarik-menarik, yaitu perpindahan panas dan gesekan. Yuk kita selami bareng-bareng karena apa yang terjadi di dalam pipa-pipa ini tuh benar-benar luar biasa dan jadi nyawa buat hampir semua sistem pemanas dan pendingin di era modern ini. Buat peta jalan kita kali ini, kita punya 5 rute cepat. Mulai dari kenalan sama bentuk pipanya, ngintip apa yang terjadi di wilayah masuk, cara manasin dan mendinginkan fluida, nyantai sejenak di aliran laminar, sampai akhirnya terjun ke kekacauan turbulensi. Langsung aja kita mulai ya. Bagian pertama, selamat datang di pipa. Kita mulai dari kenalan sama wadah fisiknya dulu nih. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya hampir semua sistem bertekanan tinggi itu pakainya pipa bundar atau melingkar, bukan yang bentuknya kotak atau persegi panjang? Kelihatannya sih pertanyaan sepele, tapi ini sebenarnya pertanyaan kunci banget di dunia engineering. Nah, jawabannya itu simpel. Integritas struktural. Bentuk bundar ini ibarat kode curang dari alam. Dia bisa nahan perbedaan tekanan yang gila-gilaan dari dalam dan luar tanpa jadi penyok atau melengkung. Kalau saluran yang kotak-kotak sih, biasanya cuma buat tekanan rendah aja. Kayak saluran ventilasi AC gitu. Dan secara termodinamika, ini yang paling keren. Dengan luas permukaan yang sama, bentuk bundar ini ngasih kita laju perpindahan panas yang paling maksimal, tapi dengan penurunan tekanan yang paling minim. Benar-benar efisien. Terus apa sih yang sebenarnya ngalir di dalam pipa-pipa ini? Kita punya dua karakter utama di sini. Pertama, aliran laminar. Ini tuh tipe aliran yang kalem, mulus banget, biasanya kejadian di cairan yang kental atau geraknya lambat. Kita patokin dia di bilangan Reynolds di bawah 2300. Nah, lawannya adalah aliran turbulen. Ini benar-benar kacau, brutal, saling tabrak, dan geraknya super cepat dengan Reynolds di atas 10.000. Realitasnya di lapangan sih kamu bakal jauh lebih sering berurusan sama si turbulen ini, tapi paham karakter keduanya itu wajib hukumnya. Oke, masuk ke bagian kedua, wilayah masuk. Gimana sih momen-momen awal pas fluida ini baru aja masuk ke ujung pipa? Pasti udah pada familiar dong sama no slip condition atau kondisi tanpa gelincir. Bayangin gini, partikel fluida masuk barengan dengan kecepatan yang sama ke dalam pipa. Tapi begitu partikel yang di pinggiran nyentuh dinding pipa, mereka langsung berhenti total gara-gara gesekan. Ibaratnya kena macet parah di jalur lambat. Efeknya, lapisan fluida di sebelahnya ikut-ikutan melambat, dan mau nggak mau fluida yang posisinya di paling tengah harus ngebut biar total aliran masanya tetap stabil. Proses penyesuaian lalu lintas ini ngebentuk apa yang kita sebut lapisan batas, yang makin lama makin tebal sampai akhirnya nutupin seluruh pusat pipa. Nah, area dari awal masuk sampai alirannya stabil inilah yang kita sebut panjang wilayah masuk. Yang jadi pertanyaan, seberapa panjang sih proses adaptasi ini bakal terjadi? Kalau buat aliran laminar, jaraknya lumayan makan tempat. Tapi buat aliran turbulen yang pada dasarnya emang udah acak dan ngaduk-ngaduk dari awal, jaraknya super pendek. Efek wilayah masuk ini nyaris nggak kerasa lagi begitu fluida ngelewatin jarak yang cuma sekitar 10 kali diameter pipa. Makanya kalau lagi ngitung pipa turbulen yang panjang, para insinyur biasanya cuekin aja area masuk ini dan nganggap seluruh alirannya udah berkembang penuh dari awal. Bikin perhitungan jauh lebih gampang kan? Lanjut ke bagian ketiga, memanaskan dan mendinginkan fluida. Alirannya udah stabil nih. Sekarang gimana caranya kita ngubah suhu cairan yang lagi jalan ini? Pas lagi merancang sistem termal, kita biasanya berurusan sama salah satu dari dua kondisi batas fisik ini. Pertama, fluks panas permukaan konstan. Gampangnya, bayangin pipa yang dililit kawat pemanas listrik. Suplai panas yang masuk itu jumlahnya selalu konstan di setiap titik pipanya. Yang kedua, suhu permukaan konstan. Contohnya kalau ada uap yang ngembun atau air yang mendidih di bagian luar pipa. Nah, ini bakal nahan suhu dinding luar tetap di satu angka spesifik, gak peduli apa yang terjadi di dalamnya. Ingat ya, kamu nggak bisa nerapin dua-duanya sekaligus, kamu harus milih salah satu. Coba perhatiin angka yang satu ini, 5. Di dunia desain heat exchanger, ini adalah metrik sakti yang kita sebut number of transfer units atau NTU. Kenapa angka ini ajaib banget? Soalnya, pas sistem kamu udah nyentuh NTU 5, suhu fluida yang keluar dari pipa itu udah nyaris sama persis sama suhu permukaan pipanya itu sendiri. Artinya apa? Kamu udah mentok di batas fisik perpindahan panas. Mau manjangin pipa sampai sejauh apapun abis titik ini, cuma buang-buang material aja, karena kurva suhunya udah datar gitu aja. Sekarang kita ke bagian 4, aliran laminar yang tenang. Kita bedah sedikit sisi matematisnya yang super elegan dan gampang diprediksi ini. Masih ingat kan sama macetnya cairan di dinding pipa tadi, sementara yang di tengah malah ngebut?
Di aliran laminar yang udah berkembang penuh, keseimbangan antara gesekan dan tekanan ini ngebentuk profil kecepatan melengkung parabola yang cantik banget. Di titik nol, alias pas di kali senter pipanya, partikel fluida itu melesat 2 kali lipat lebih cepat dibanding kecepatan rata-rata seluruh aliran. Benar-benar struktur aliran yang sangat rapih. Dan ini bawa kita ke keajaiban dunia nyata dari hukum Poiseuille. Kalau kamu lagi pusing mikirin cara ngurangin daya pompa buat ngelawan gesekan pipa, solusinya tuh gampang banget. Mainin aja diameternya. Bayangin, kalau kamu ngebesarin diameter pipa 2 kali lipat aja, daya pompa yang dibutuhin itu nggak cuma turun setengahnya loh, tapi merosot sampai 16 kali lipat. Ya, soalnya perubahannya itu sebanding sama pangkat 4 dari jari-jarinya. Cuma ya gitu, pipa yang lebih gede kan materialnya lebih mahal. Nah, disinilah insting ekonomis seorang insinyur bakal diuji. Satu lagi fakta unik soal aliran laminar. Dia itu sensitif banget sama kondisi batas termal. Coba lihat bilangan Nusselt-nya, yang nentuin seberapa jago perpindahan panas konveksinya. Kalau kamu manasin pakai flux konstan, kayak pemanas listrik, angkanya ada di 4,36. Tapi kalau pakai suhu konstan, kayak rebusan air di luar pipa, angkanya cuma 3,66. Kesimpulannya, batas flux konstan ngasih kamu laju perpindahan panas sekitar 16% lebih tinggi. Jadi kalau lagi butuh ekstra dorongan panas di sistem laminar, pilih yang flux konstan. Oke, kita masuk ke babak terakhir, bagian 5, kekacauan turbulensi. Mari kita hadapi realitas sesungguhnya di lapangan, tempat di mana kerja keras para insinyur benar-benar diuji. Ada satu ironi yang kocak banget soal aliran turbulen ini. Di bagian tengah pipa, oh jelas, itu kekacauan massal. Cairan saling tabrak dan bercampur dengan brutal. Tapi coba tebak, siapa bos aslinya yang pegang kendali atas penurunan tekanan dan transfer panas? Jawabannya adalah sublapisan viskos, sebuah lapisan super mikroskopis yang nempel persis di dinding pipa. Ketebalannya itu bahkan jauh di bawah 1% dari total diameter pipa. Tapi jangan salah, lapisan yang super tipis inilah yang mendikte aturan main buat seluruh kekacauan yang ada di tengah sana. Nah, karena si lapisan tipis ini yang pegang kendali, para insinyur kan nggak kehabisan akal. Kita sengaja aja ganggu lapisannya. Kita bikin dinding pipanya jadi kasar, nambahin sirip di bagian dalam, masukin pita yang melilit-lilit, atau bahkan pipanya kita gulung jadi spiral. Tujuannya apa? Ya buat ngancurin lapisan batas yang tipis tadi, biar perpindahan panasnya makin ngacir. Teknik curang ini ampuh banget, bahkan bisa naikin perpindahan panas konveksi sampai 400%. Gila kan? Tapi ya gitu, nggak ada yang gratis. Semua modifikasi ini bakal kena yang namanya pajak gesekan, yang ngeharusin pompa kamu kerja ekstra keras. Jadi semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke seni pertukaran atau trade-off dalam merancang sistem termal. Kamu bakal selalu ada di persimpangan. Di satu sisi, kamu punya aliran laminar yang halus, teratur, dan nggak bikin jebol tagihan listrik pompa kamu. Tapi dia agak lambat buat ngetransfer panas. Di sisi lain, kamu punya monster turbulen dengan segala trik permukaan kasarnya yang bisa mindahin panas secara gila-gilaan, tapi kamu harus siap-siap bayar pajak gesekan yang super mahal. Keputusan akhir ada di tangan kamu, dan fisika konveksi paksa internal inilah yang bakal jadi kompas buat nentuin pilihan kamu. Gimana, seru banget kan bahasanya? Semoga penjelasan kali ini ngebuka wawasan baru buat kamu semua. Teruslah penasaran dan sampai ketemu lagi di sesi bedah materi berikutnya.